Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon Apa izin. kabar Bu? Kabar baik, alhamdulillah Pak. Bapak mohon izin, kamera saya nih sepertinya ada kendala, jadi nggak bisa kelihatan nih wajah saya. Mohon izin ya Pak. Oh, Bukan oh saya ya, mengurangi nggak rasa apa-apa. hormat Bapak nih. Yang penting suaranya jelas Bu. Jelas, alhamdulillah. Iya. Ya Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Mudah-mudahan Bu ini juga sehat ya. alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan saya juga sehat. Mohon izin ya Pak, saya Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? di tengah kesibukan Bapak. Begini Pak. Oh, ya. Kebetulan lagi ini ya, silakan. Saya ada tugas terkait praktik pengambilan keputusan. Apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Masturi? Ya, boleh saja. Akan coba saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui ya. Ya Pak, baik. Ya. Begini Pak, jadi begini. Ya, silakan. Ya, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah SMP 234 ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Oh iya. Jadi kalau masalah selalu ada ya di sekolah ya. Dan kita dan saya sebagai pimpinan ya harus bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada di sekolah. Seperti itu. Ya kadang-kadang masalahnya memang seperti ada agak sulit gitu ya dipecahkan ya. Satu sisi kita harus ngikutin peraturan, di sisi lain kadang dari tuntutan guru minta harus juga itu dipenuhi karena itu juga penting ya. Nah ini yang sering jadi masalah Bu Eni. Seperti itu kira-kira yang saya temui di lapangan ketika memimpin atau menjabat sebagai kepala sekolah. Nanti Bu Eni akan merasakan kalau sudah jadi pimpinan ya akan menemui masalah-masalah yang kadang-kadang dilematis ya. Karena kalau diputuskan nanti ada pihak lain yang merasa kurang pas ya. Nah, itu yang akan selalu jadi pertimbangan-pertimbangan ketika akan memutuskan. Baik, jadi dalam menghadapi atau menyelesaikan penyelesaian tadi, Bapak dihadapi oleh dilema etika ya Pak ya? Oh iya, dilema etika itu ya. Ya. Nah, lalu begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika, yaitu tentang kebenaran lawan kebenaran ya, atau benar dengan benar, dan ada dilema moral, yaitu kebenaran lawan kesalahan atau benar dengan salah. Nah, menurut Pak Masturi, bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang dilema etika dan mana yang dilema moral menurut Bapak? Iya, kalau dilema etika ini ya biasanya masalah itu muncul misalnya begini ya. Ketika guru meminta akan menerapkan, saya kasih contoh aja kali ya. Siapa? Ya misalnya ini anggaplah guru olahraga. Di dalam kurikulum dituntut misalnya ada praktek yang mana siswa harus menggunakan air sebagai medianya ya, misalnya harus berenang ya, harus menggunakan kolam renang, itu tuntutan yang ada di kurikulum. Artinya akuatik, berarti kan guru tersebut harus kalau mengikuti kurikulum harus membawa siswanya ke kolam renang. Sementara kalau di kolam renang itu kan
harus ada budget atau anggaran yang dikeluarkan oleh orang tua, atau di sini siswa harus dibawa keluar ke kolam renang. Kemudian juga kalau di sekolah, kalau jelas tidak ada kolam renang, ya, makanya kalau diizinkan kadang-kadang ini nanti membawa efek ke orang tua, harus mengeluarkan budget. Kalau tidak diizinkan, ini kan ada tuntutan di kurikulum, ya. Ini kan berarti dilema. Kira-kira seperti itu termasuk dilema ya kan Bu Eni ya? Iya Pak. Ya, termasuk dilema kan? Ya, kita akan harus pandai-pandai menyikapi hal ini ya. Bagaimana supaya si guru tetap bisa menyampaikan materi dan tidak ada protes atau ada komplain dari orang tua ketika siswa harus dibawa keluar untuk di kolam renang ya. Apalagi kalau sekarang masih dalam situasi pandemi ya, walaupun sudah ada kelonggaran-kelonggaran ya. Nah ini kan dilematis ya. Nah, tapi saya berpikirnya ya untuk kepentingan yang lebih besar dan kira-kira tidak berdampak negatif buat sekolah ya. Maka untuk sementara hal ini saya sarankan supaya guru untuk sementara menunda atau ya dengan teori saja dulu, karena belum memungkinkan ya situasinya ketika anak-anak harus dibawa keluar seperti itu. Itu contoh ya, yang termasuk itu kan benar dengan benar berarti ya Bu Eni ya. Iya Pak, baik. Betul. Benar dengan benar berarti ya. Jadi itu salah satu contohnya. Ya contoh-contoh yang lain selalu ada ya, dan biasanya memang berkaitan antara apa ya, tuntutan dari guru dan anggaran yang harus disiapkan oleh sekolah untuk hal-hal yang sifatnya perlu penganggaran ya. Dan oleh karena itu kita minimalisir ya untuk pengeluaran biaya yang berasal dari orang tua ya. Karena untuk pendidikan kan sudah menjadi tanggung jawab untuk penganggarannya kan oleh pemerintah ya. Jadi itu pertimbangannya masalah anggaran, dampaknya terhadap organisasi, terhadap sekolah maksudnya, dan kepercayaan tua terhadap sekolah, itu yang jadi pertimbangan. Itu yang benar dengan benar kira-kira. Kemudian kalau benar dengan salah kan ya, kalau memang untuk memunculkan sesuatu yang istilahnya ada dua apa istilahnya atau masalah yang itu benar atau salah memang lebih mudah. Kalau benar berarti kan kita mengikuti aturan ya, sudah sesuai dengan aturan pasti kita akan lakukan karena itu sudah sesuai dengan aturan ya. Itu seperti itu kira-kira Bu Eni. Jawabannya mana kira-kira? Ya Pak. Baik Pak. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak mengambil keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau dilema etika atau sama-sama nilai yang memiliki nilai kebajikan nih Pak. Gimana Bapak mengambil keputusannya? Oh ya, yang jelas ya kita harus ketahui permasalahannya secara pasti ya, permasalahannya itu seperti apa. Kemudian kita juga harus ya, kita kan punya tim, kita punya sumber daya lain ya, tim manajemen misalnya, ya kita coba untuk berdiskusi ya, berdiskusi dengan para tim manajemen untuk mendapatkan masukan-masukan yang baik ya. Kemudian dengan adanya masukan-masukan itu saya pertimbangkan kira-kira mana yang mempunyai alternatif untuk diambil keputusan yang terbaik,
ya kita lihat dampaknya misalnya berhubungan dengan dampaknya terhadap organisasi, kemudian dampaknya terhadap dengan pembiayaannya, ya. Jadi kita pertimbangkan kalau itu berdampak yang mana yang lebih risikonya lebih kecil atau mana dampaknya yang lebih baik, itulah yang kita ambil Bu Eni, ya. Jadi dampaknya yang lebih kecil risikonya atau dampaknya yang lebih baik atau lebih besar pengaruhnya untuk hal yang baik ke sekolah, itu yang kita jadikan pertimbangan. Seperti itu kira-kira. Baik Pak, berarti Bapak mengedepankan untuk kepentingan bersama ya Pak ya, untuk yang lebih yang minimal resikonya. Nah, adakah langkah-langkah atau mungkin strategi untuk apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema itu Pak? Strateginya kira-kira atau langkah-langkahnya apa nih Pak? Langkah-langkahnya ya tidak jauh dengan apa yang tadi ditanyakan di pertanyaan sebelumnya, ya. Ya, kita harus tahu permasalahannya yang sebenarnya, kemudian kita hitung dampaknya, resikonya kalau kita mengambil keputusan itu, kemudian selanjutnya kita setelah tahu risiko-risikonya, dampak-dampaknya, dengan adanya berbagai macam masukan, ya, dan apakah itu nanti dalam jangka panjang berdampak baik atau risikonya paling kecil, itu yang kita ambil. Dan apabila itu tidak bertentangan dengan keputusan pemerintah atau peraturan pemerintah, itulah yang langkah-langkah saya, ya. Jadi kita kenali, identifikasi permasalahannya, kemudian kita diskusikan dengan pihak-pihak yang terkait, bisa dengan tim manajemen atau tim yang lebih tinggi, ya, atau dengan pimpinan yang lebih tinggi. Kemudian kita hitung risikonya, dampaknya, dan kemudian apakah ini bertentangan dengan peraturan pemerintah atau tidak. Jika tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah, itulah yang kita ambil untuk ambil keputusannya. Seperti itu, Beni. Selanjutnya, ada tidak Pak hal-hal yang Pak Masturi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi, Pak? Ya, hal-hal yang efektif setelah melalui berbagai macam tahapan-tahapan dan pertimbangan-pertimbangan, baik risiko maupun dampak positifnya, ya. Artinya akhirnya kembali kepada intuisi, ya, kepada intuisi atau suara hati, ya, pada suara hati. Dan biasanya suara hati itu benar. Makanya ya setelah berbagai macam pertimbangan, berbagai macam masukan-masukan, berbagai macam perhitungan-perhitungan, jika itu terjadi masih terhadap dua hal tadi, ya, yang benar sama benar, ya, akhirnya kita selain mendengarkan suara hati, mungkin juga minta petunjuk yang kuasa, ya. Mudah-mudahan keputusan yang diambil itu benar, ya. Jadi suara hati atau intuisi, dan artinya minta bimbingan lah kepada yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan keputusan yang diambil itu benar. Seperti itu, Bu Eni, kira-kira. Baik, Pak. Lalu, apakah Bapak memiliki aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika tadi? Maksudnya begini, Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau Bapak memiliki prosedur tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema itu, Pak? Oh ya, kalau sesuatu dilema itu kan artinya sesuatu yang agak rumit, ya, agak rumit untuk diambil keputusan, ya. Tentunya kita tidak bisa mengambil keputusan dalam waktu yang singkat, ya, karena keputusan itu agak rumit, ya, karena
kita supaya ingin bahwa keputusan nantinya adalah keputusan yang terbaik seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil keputusan pada saat itu juga, dan kita harus mempunyai waktu tertentu, jangka waktu tertentu yang kira-kira dianggap pas lah, kira-kira ya sesuai dengan bobot permasalahan atau keputusan yang akan diambil itu bagaimana dampaknya ya. Maka kita tidak dengan mengambil keputusan di tempat, artinya kita harus menggunakan waktu, mempunyai jadwal, artinya kita harus mungkin memberikan waktu tertentu, mungkin sehari, 2 hari, atau beberapa hari yang kira-kira nanti keputusan itu diambil, maka dampaknya atau efeknya atau keputusannya adalah keputusan yang terbaik. Begitu Bu Eni. Apa kira-kira seperti itu jawabannya Bu Eni, atau masih ada yang ingin tanyakan lagi? Masih ada Pak, masih ada 2 sebentar Pak. Lalu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Pak Masturi dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema Bapak tadi? Oh iya, yang pertama tetap kita dari diri pribadi kita, saya sendiri ya, artinya saya lah yang akan menentukan keputusan itu. Tetapi untuk mengambil keputusan itu, ya saya pasti tadi sudah saya sampaikan, kalau secara formal ya berkonsultasi dengan atau mengadakan diskusi dengan tim di sekolah, tim pimpinan atau manajemen, atau dengan atasan, dan secara informal kadang-kadang juga perlu pertimbangan dari istri gitu ya, pihak yang di rumah, supaya bisa memberi pertimbangan, barangkali mempunyai pandangan yang lain yang tidak ditemukan yang di lingkungan kerja yang formal. Seperti itu Bu Yani. Ya, yang terakhir Pak. Ya, silakan. Dari semua yang Bapak Masturi sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika tadi, Pak? Iya, jadi hikmahnya ya Bu ya, pelajaran yang dapat dipetik gitu ya. Iya. Oh ya, jadi untuk mengambil keputusan ini memang artinya kita harus fleksibel tapi tegas ya. Artinya kita tidak mau bahwa kita mengambil keputusan itu hanya atas kemauan sendiri ya. Artinya kita tetap memperhatikan, mendengar masukan dari berbagai pihak. Itu fleksibelnya. Tapi nanti untuk mengambilkan keputusannya harus tegas dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa dipertanggungjawabkan, dan dalam pelaksanaannya nanti kadang-kadang memang perlu ada semacam apa ya, evaluasi ya, apakah keputusan yang diambil tadi sudah tepat, atau perlu ada evaluasi, atau perlu ada perubahan-perubahan disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Seperti itu Bu Eni. Baik Pak, sampai di sini aja pertanyaan saya. Terima kasih nih Pak. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Ya, sama-sama Bu Eni, terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan, serta selalu dalam kondisi sehat walafiat. Itu saja Bu Eni, terima kasih juga. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas Bu Eni ya. Ya, terima kasih. Lancar semua pekerjaannya ya Pak pada hari ini. Amin. Assalamualaikum Pak Sutrisno. Ya, ya Bu Eni, gimana? Gimana kabar? Sehat ya? Ya, apa kabarnya Pak? Kelihatan. Alhamdulillah sehat, baik. Ya.
terlihat lebih segar nih Pak. Ya, baru maulidan soalnya tadi acara maulidan. Oh ya, Pak Tresno mohon izin. Ya, Sebelumnya saya ya. kameranya ketutup bukan karena saya yang tutup, tapi nggak tahu ini ada kendala. Saya klik-klik kok nggak bisa ya untuk mempersingkat waktu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ya ya nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa kalau ini. Nggak apa-apa ya Pak. Mohon izin nih Pak. Ya. Ya Pak. Jadi gini Pak, saya ada tugas terkait praktik pengambilan keputusan. Nah, apakah boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Tresno nih? Boleh, silakan. Ya, Yang bisa saya bantu. Ya, ya. silakan aja. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut, Pak? Ya, baik, makasih. Jadi begini, persoalan-persoalan di dalam organisasi itu pasti ada lah. Jadi permasalahan-permasalahan, tantangan pasti ada. Gitu. Jadi selama kita memimpin sekolah, ya tentunya persoalan-persoalan itu harus dijalankan. Contoh misalkan yang kecil saja misalkan adalah kaitannya dengan melaksanakan kegiatan in-house training atau pelatihan bagi para guru gitu. Nah, ini kan harus ada dilema, karena bisa dilema gimana? Kita mau ngambil jam belajar seperti itu, nanti kelas-kelas bagaimana kosong segala macam kan. Nah, maka dalam keadaan seperti itu, sementara misalkan mengambil jam libur hari Sabtu atau Minggu, biasanya banyak tentangan dari teman-teman Bapak Ibu guru seperti itu. Maka kita sebagai pemimpin ya tentunya harus bisa memetakan apa yang bisa diambil agar bisa ketemu paling tidak win-win solution gitu. Jadi seperti itu. Yang pertama, tentunya kalau misalkan diambil dalam jam efektif, misalkan dari hari Senin sampai Jumat, tentunya nanti akan banyak mengorbankan anak-anak sekolah, anak-anak tidak belajar untuk mengadakan pelatihan. Di satu sisi, misalkan kalau diambil hari libur, biasanya Bapak Ibu guru ada rasa tidak enak lah, misalkan kadang mau menentang juga nggak berani, tapi kan pasti ada. Tapi kan kita bisa merasakan itu. Oleh karena itu kita ya harus bisa memberikan pemahaman dulu, tidak bisa langsung ambil keputusan, pokoknya harus ini kan. Walaupun bisa saja kita sebagai pemimpin gitu, bisa langsung memutuskan dengan cara memaksa gitu, Tapi yang saya lakukan itu biasanya adalah memberikan pengertian sehingga semua mendapatkan pemahaman. Nah, setelah ada pemahaman, biasanya juga walaupun dipakai hari libur, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, ya mereka bisa mau melaksanakan, dan itu udah beberapa kali gitu. Itu salah satu dilema yang ada kita hadapi di sekolah. Ya banyak hal lagi lah dilema yang lain. Misalkan kebiasaannya kan kalau ada kawan kita yang kena musibah, sakit atau apa gitu, kebanyakan kadang-kadang guru itu maunya ya bagus sih, ada rasa empati, pengen menjenguk, tapi kadang-kadang kan menjenguk itu mereka masih punya jam mengajar gitu ya. Nah, tentunya kita juga harus memberi pengertian untuk memberikan izin atau tidak, itu ya kita harus bisa, tidak sekedar lantas nggak boleh gitu, nggak seperti itu, tapi kasih pengertian. Kalau misalkan meninggalkan tugas seperti ini, resikonya kalau ada seperti ini, kasih tahu gitu. Jadi sebetulnya sekarang ini dalam saya terutama itu memang menggunakan pendekatan parasitivatif gitu. Jadi kita harus bisa memberikan pemahaman kepada anak apa yang kita pimpin, agar mereka mengerti, menyadari bahwa kenapa saya sebagai kepala sekolah taruhlah itu mengambil keputusan seperti itu. Dan alhamdulillah selama ini hal itu yang kita lakukan bisa berjalan dan tidak timbul gesekan. Saya rasa itu yang ini.
Ya, Itu loh Mbak Bu Eni. baik Pak. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika, yaitu kebenaran lawan kebenaran. Lalu ada juga yang namanya dilema moral, yaitu kebenaran lawan salah atau salah dengan benar. Nah, menurut Pak Tresno nih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul? Mana yang dilema etika, mana yang dilema moral? Nah, tadi yang etika itu kan sebetulnya tadi ya udah saat ini. Contoh misalkan pelatihan harusnya hari libur. Itu kan sebetulnya nggak salah kalau kita langsung memutuskan kan. Iya. Itu kan kalau guru menolak itu sebenarnya salah karena itu udah kewajibannya sebetulnya gitu. Tapi kalau dilema kebenaran lawan kesalahan itu kan guru harusnya ngajar, itu kan wajibnya kan ngajar. Misalkan menongok temennya yang sakit itu kan sebetulnya bisa nanti setelah selesai jam mengajar. Tapi kadang-kadang kan Bapak Ibu guru pengennya biar bareng-bareng seperti itu tapi ninggalin mengajar kan. Nah itu kan harus kita, tapi kita harus memberitahukan. Jadi kita memberitahukan, kita harus ngasih pengertian gitu. Jadi tapi kan kita secara teori seperti itu ya kita pelaksanain seperti itu gitu. Saya rasa begitu. Kalau misalkan tadi in-house training, pelatihan itu kan antara sudah kewajiban sebetulnya kan, suatu kewajiban gitu. Nah kalau menengok dengan teman itu kan kita juga sebagai guru kan ada kompetensi sosial kan, ada kompetensi sosial, rasa empati dan lain sebagainya. Itu kan sama kebenaran dengan kebenaran gitu. Jadi bisa kita yang saya lakukan itu adalah kuncinya di dikomunikasikan dengan bawahan kita sampai dia bisa menyadari, dia bisa mengerti, sehingga yang diharapkan keputusan yang kita ambil itu bukan kontraproduktif tapi bisa dimengerti oleh seluruhnya gitu, sehingga kalau sudah ini jadi berjalan tidak ada timbul gesekan-gesekan yang ada gitu. Sehingga apa yang kita inginkan, karena sebagai pemimpin kan kita harus menjalankan visi bahwa semua stakeholder harus mengikuti apa yang kita mau untuk mencapai tujuan, visi kita yang ingin mencapai tujuan seperti itu. Nah tentunya dalam prakteknya kan seperti itu, ada hal-hal tadi yang sebenarnya harus gimana ya, rasanya nggak enak. Ada, sebagai seorang pemimpin pasti ada rasa nggak enak, tapi itu kan harus diambil keputusan oleh kita gitu. Tentunya biar sekolah itu tetap berjalan secara kondusif, kegiatan lain juga bisa berjalan gitu. Jadi seperti itu gitu. Nah kalau misalnya kebenaran dengan ini kan tadi saya contohkan IHT itu kan Bapak Ibu guru yang ada itu kan memang harus melaksanakan, nggak boleh ninggalin kelas, harus tupoksinya, dia harus meningkatkan kompetensinya. Itu kan menolak untuk tidak mengikuti pelatihan itu kan salah kalau misalkan di hari libur gitu, seperti itu gitu. Tapi antara misalkan meninggalkan kelas dengan mengunjungi teman itu kan sebetulnya antara itu etika kan, itu kan etika gitu, dan bisa dilakukan kan sebetulnya pada jam lain atau pas pulang sekolah misalkan jam 3 dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yang terjadi kan mereka juga para guru biasanya sudah tahu, tapi pengennya kan rame-rame bareng-bareng lah dengan teman, itu mau jamnya ditinggal begitu, ngasih tugas doang gitu. Kira-kira begitu. Dan kita sebagai pemimpin harus memberitahu bahwa harus bagaimana, nanti resikonya kalau ditinggal bagaimana, kan itu kadang-kadang kan orang itu biasanya hanya mencari enaknya sendiri doang kan, tidak tahu nanti resikonya kalau timbul terjadi gitu loh. Jadi seperti itu loh yang saya maksud tadi. Oke, bisa dipahami ya? Bisa Pak, bisa. Nah itu mungkin salah satu langkah-langkah atau strategi yang Bapak lakukan ya untuk menyelesaikan masalah dilema tadi ya Pak. Iya. Nah ada tidak Pak hal-hal yang Pak Tresno anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu tadi Pak? Ya selama ini yang saya rasakan bahwa saya memang anunya adalah kepemimpinan yang kolaboratif sih ya, jadi partisipatif gitu. Jadi belum mengalami dalam saat pengambilan keputusan itu terjadi penentangan yang luar biasa, dan malah belum ada, saya lihat belum ada yang
yang ada penentangan semua. Selama ini saya jadi kepala sekolah itu setiap mengambil keputusan dilaksanakan dengan baik gitu. Cuma kalau saya rasakan ini kuncinya adalah di komunikasi sebetulnya. Kalau kita harus mengkomunikasikan lah, kita harus mengkomunikasikan kepada stakeholder yang ada gitu. Kenapa harus dikomunikasikan? Karena persoalan-persoalan itu timbul manakala adanya ketidakpahaman, kekurang mengertian dan lain sebagainya. Jadi manakala kita dikomunikasikan, ya, kemudian bisa dipahami semua, kemudian kita menjaring informasi juga dari bawahan kita, sehingga kita bisa memetakan kira-kira, kan biasanya kita sebagai pemimpin harus sudah punya persiapan, kalau nggak ini ya ini, kalau nggak ini ya ini gitu, ada plan A, plan B, plan C gitu. Nah tentunya itu dari nanti informasi yang diperoleh dari bawahan, kita bisa mengambil keputusan mana, dan biasanya efektif sangat yang saya rasakan sampai saat ini belum ada sampai akhirnya terjadi penentangan yang sangat masif gitu. Saya rasa itu dan berjalan aja, alhamdulillah sudah hampir 7 tahun saya ini jadi kepala sekolah, alhamdulillah malah berjalan dan cukup efektif. Kenapa saya bilang cukup efektif? Karena saya sekarang kegiatannya banyak banget, jarang tapi bisa mendelegasikan wakil-wakil saya juga bisa membuat pengaturan yang ada manakala saya tidak ada gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi gitu Bu Eni. Iya Pak. Belum ada terjadi penentangan selama ini saya mengambil keputusan. Belum ada ya Pak. Belum ada. Ya. Lalu yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika tadi? Maksud saya begini Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau Bapak memiliki prosedur tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema itu Pak? Ya, jadi begini, kalau sifatnya memang mendesak, ya dari itulah kita harus membuat keputusan sangat cepat, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang lain, tentunya misalkan ada persoalan-persoalan yang lain, tentunya kita harus mengumpulkan dulu data-data atau fakta-fakta yang lengkap dulu, gitu. Jadi tidak bisa kita hanya sepihak dapat informasinya. Kita harus ada informasi, kalau ada dua belah pihak ya kita harus cross check dulu antara satu pihak dengan pihak lain, karena kita harus memutuskan secara adil tentunya gitu. Jadi dalam hal-hal yang mendesak, kalau memang itu otoritas sebagai pimpinan harus ambil keputusan, ya ambil keputusan, tentunya dengan mempertimbangkan segala hal dan pilih yang resikonya terkecil. Sementara kalau misalkan memang itu butuh kita itu mendapatkan informasi tambahan sebelum mengambil keputusan, ya tentunya akan ditunda sambil nanti kita ada reschedule misalkan. Kan banyak hal-hal yang bisa kaitan dengan orang tua, kadang-kadang masalah siswa dan lain sebagainya yang harus kita mendapatkan informasi yang utuh. Kalau sudah mendapat informasi yang utuh, barulah mungkin kita mengambil keputusan seperti itu gitu. Jadi tentunya hal seperti ini adalah kasuistis tergantung keadaan dan situasi dan kondisi gitu. Saya rasa itu. Baik Pak. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Mungkin tadi seperti yang Bapak jelaskan dengan wakil-wakil Bapak, atau mungkin ada yang lain atau faktor-faktor lain Pak? Ya tentunya ada. Kita sebagai manajer tentunya membagi tugas kepada para wakil. Kita juga berusaha memberikan kepercayaan juga kepada para wakil. Karena kita sebagai manajer di sekolah, tentunya tidak bisa kita akan menghandle semua aktivitas yang ada di sekolah. Maka diaturnya adalah berjenjang gitu. Jadi saya punya prosedur, misalkan ada masalah guru mata pelajaran, ya guru mata pelajaran yang kalau bisa mengatasi dulu. Kalau misalkan guru mata pelajaran itu mungkin agak tidak mampu, maka komunikasi dengan wali kelas. Wali kelas kalau bisa menyelesaikan dulu gitu. Kalau wali kelas misalkan juga belum, baru naiklah ke BP, BK gitu. Jadi nanti baru ke wakil. Nanti kalau sudah ke wakil,
Kalau wakil udah selesai ya sudah, paling kita hanya dapat laporan. Tapi kalau wakil mungkin nggak selesai, barulah mungkin ke kita gitu sebagai pimpinan puncaknya gitu. Jadi seperti itu, karena nggak mungkin kita akan bisa menghandle segitu banyak anak dan segitu banyak persoalan. Tentunya kita membagi sebagai manajer, membagi wakil-wakil kita sesuai dengan porsinya, tetapi tetap dalam kontrol dan kendali kita sebagai pimpinan. Terasa itu. Baik Pak. Yang terakhir nih Pak, Ya, dari semua yang Pak Tresno sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak nih selama dalam pengambilan keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini Pak? Ya, jadi pengalaman saya dari mulai dari dulu lah, mungkin dari ini itu memang kuncinya adalah komunikasi yang efektif. Jadi apa saja kalau kita komunikasikan itu akan bisa mencairkan hal-hal yang mungkin ada sakwa sangka, mungkin ada ketidaksenangan, mungkin tidak, dan hal-hal yang lain lah. Itu kuncinya adalah di komunikasi, bagaimana kita mengkomunikasikan kepada siapa yang kita pimpin gitu. Kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita inginkan. Tentunya keinginan itu adalah keinginan organisasi, bukan kita keinginan pribadi gitu. Jadi poin terpenting adalah dalam kepemimpinan adalah komunikasi. Itu menurut saya, komunikasi. Kemudian kita juga secara sikap itu mungkin jangan sampai kita arogan gitu. Kalau ini jadi kita arogan. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi ya sederhana sih kalau saya sih sebetulnya nggak begitu ini ya. Kita sama-sama, guru-guru kita juga manusia, wakil-wakil kita juga manusia, anak-anak kita juga manusia, orang tua murid juga manusia. Ya manusia ya tetap harus saling komunikasi, saling menghargai gitu. Sehingga kalau kita saling menghargai kan mereka juga dihargai, mereka merasa memiliki juga, ya saya rasa itu akan berjalan sesuwajarnya gitu. Tapi yang poin terpenting adalah komunikasi yang efektif terhadap anak buah kita, wakil kita, dan lain sebagainya, terhadap siswa juga gitu. Saya rasa itu komunikasi, saya rasa yang poin yang terpenting. Baik Pak, berarti pengalamannya atau dalam pengambilan keputusan yang paling utama yaitu komunikasi yang efektif ya Pak. Komunikasi yang efektif. Ya, dengan dilanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan tadi ya Pak, seperti saling menghargai, saling menghormati, menjaga persatuan, seperti itu Pak. Ya. Baik Pak Tresno nih. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini Pak. Ya. Oke, terima kasih sama-sama. Sama-sama Bu Heni. Sukses selalu ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin.